Orang miskin yang mengetuk-ngetuk kaca mobil di sebelah rumah orang miskin tidak makan, mengulurkan tangannya, lalu syaitan membisikkan kuping kita mengatakan orang itu masih muda, masih kuat, lalu kita mengiyakan syaitan. Sungguh sangat bodoh manusia yang menimbun hartanya di sebuah tempat, dia taruh di brankas, tiap hari dia kumpulkan di sana, kemudian setelah itu dia tinggal selama-lamanya. Kemana akalmu? Dunia ini hanyalah sementara. Akan ada waktu di mana kita semua meninggalkannya, tanpa bisa menunda, tanpa bisa membawa apapun. Semoga renungan ini menjadi pengingat untuk kita semua sebelum penyesalan datang terlambat. Ingatlah saudaraku, kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Ada batas waktu di mana kita semua akan meninggalkannya. Semua yang kita kumpulkan dari rumah yang mewah, kendaraan yang kita banggakan, pasangan hidup, apa saja dari pakaian, bahkan perlengkapan dan pernak-pernik kehidupan ini, semuanya akan ditinggal. Pasti kita akan meninggalkannya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut bersamanya ke kuburan tiga, keluarganya, hartanya dan amalnya, serta akan pulang dua, keluarganya akan pulang. Secinta-cintanya seorang istri pada suaminya, pasti dia tidak akan pernah menginap di kuburan itu, dia akan pulang. Cinta-cintanya seorang suami pada istrinya juga tidak akan tinggal menemani istrinya di kuburan. Orang tua dengan anak, teman dengan temannya, bawahan dengan atasannya, semuanya akan meninggalkan kuburan tersebut. Begitu juga dengan harta, mobil semewah apapun hanya diparkir di pagar kuburan, setelah itu akan dibawa pulang menjadi warisan. Yang tinggal bersama kita hanya satu, amal kita yang selama ini selalu kita lalaikan. Mikrofon masjid dengan keras, panggilan dari Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan, kita lalaikan. Orang miskin yang mengetuk-ngetuk kaca mobil di sebelah rumah orang miskin tidak makan, mengulurkan tangannya, lalu syaitan membisikkan kuping kita mengatakan orang itu masih muda, masih kuat, lalu kita mengiyakan syaitan sehingga kita tidak mengeluarkan sedekah tersebut. Al-Quran hanya menjadi hiasan, berbangga-bangga dengan kertasnya, dengan sampulnya yang bagus, penerbitnya yang dikenal, atau yang bestseller yang dijual di pasar-pasar. Bukan lagi berfungsi sebagai ayat-ayat Allah, peringatan yang harus dibaca dan jadi prinsip hidup, hanya menjadi sebuah kenangan saja. Begitu juga dengan orang tua yang dilupakan, hanya kena jabatan yang sudah naik, harta yang sudah mulai melimpah, memiliki pasangan yang cantik, anak-anak yang banyak, sehingga orang tua di kampung halaman dilupakan. Telepon pun hanya setahun sekali. Tidak ada lagi kejar pahala dan surga dari kedua orang tua. Saudara, seorang salafus saleh pernah menemukan salah satu orang tuanya meninggal, lalu dia menangis terisak-isak. Kemudian murid-muridnya menanyakan, kenapa anda menangis? Kata dia, sungguh satu pintu surga sudah tertutup untukku, maka tertinggal satu lagi. Dan sekian banyak fenomena dalam kehidupan kita yang kita lalaikan, saudaraku seiman. Kadang kita lupa, hidup ini bukan tempat tinggal, tapi hanya tempat singgah. Kita terlalu sibuk mengumpulkan apa yang akan ditinggal, sampai lupa menyiapkan apa yang akan dibawa. Tidak ada yang kekal, bukan harta, bukan jabatan, bukan juga orang yang paling kita cintai. Saat semuanya pergi, yang akan tetap menemani hanyalah amal kita. Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silahkan bekerja, silahkan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia, jemaah. Sungguh sangat bodoh manusia yang menimbun hartanya di sebuah tempat, dia taruh di brankas, tiap hari dia kumpulkan di sana, kemudian setelah itu dia tinggal selama-lamanya. Kemana akalmu? Bukankah kau capek menumpuk harta itu? Bukankah kau sekolah tahunan untuk mendapatkan harta itu? Dan kau udah dapat, kenapa kau gak bawa? Kenapa kau tinggalkan? Selama-lamanya kau tinggalkan di muka bumi. Dan kebanyakan kita seperti itu, hanya bekerja dan terus bekerja, kemudian pergi meninggalkan dunia. Berapa banyak dari orang-orang yang kita kenal yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Dan kita tahu
hasil usaha dia, rumah yang dibangun, motor yang dimiliki, dan harta yang lainnya nggak dibawa. Nabi SAW mengatakan yatba'ul mayyit thalath, yang ikut jenazah kita kalau kita mati 3: maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Apa yang ikut mengantarkan ke kuburan? Diantar pakai mobil-mobil, semua pada ikut ke sana, hartanya ikut berangkat. Kalau dia orang kaya, punya banyak anak buah, anak buahnya ikut mengantarkan ke kuburan. Kalau dia orang terkenal yang banyak fan-nya, akan banyak yang ikut mengantarkan ke kuburan. Ya, keluarga, harta ikut. Yang ketiga amal. Yang 2 pulang. Tuh kita lihat ribuan orang yang mungkin mengantarkan jenazah, ada 1 yang mau tinggal di dalam? Ada. Anaknya mungkin, orang tuanya mungkin, kawan dekatnya nggak ada. Anak buahnya yang dia kasih bayaran, yang terus dibayar, mau menemani majikannya di dalam kuburan, nggak ada. Siapa yang menemani? Amalu, bas amalnya. Maka segera beramal. Badiru bil amal. Kata Nabi SAW, segera kalian beramal. Segera. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebelum datang fitnah-fitnah, ujian-ujian, kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Apa yang terjadi ketika datang fitnah itu jemaah? Kalau kita menunda-nunda beramal, menunda-nunda hijrah kita, menunda-nunda untuk berubah jadi orang baik, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, datang kajian mungkin dia, masih sholat asar, subuhnya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual, dia barter dengan sedikit kenikmatan dunia. Nggak lagi mikir halal haram, yang ada dalam benaknya harta, jabatan, kedudukan, padahal semua itu akan ditinggalkan. Maka Saudaraku, dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Semua yang kita cintai akan meninggalkan kita, dan semua yang kita banggakan akan sirna. Maka jangan lalai ketika azan berkumandang, jangan menunda kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini. Karena pada akhirnya hanya satu yang akan menemani kita di gelapnya kubur, amal soleh. Semoga renungan ini mengingatkan kita untuk memperbanyak amal dan menata hati. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak saudara kita yang tersentuh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.